Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Mbak Awal gimana? Alhamdulillah Bapak sehat. Sebelumnya mohon maaf Bapak sudah merepotkan waktu Bapak, dan terima kasih sekali Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Tujuannya saya menghadap Bapak adalah untuk tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 terkait dengan tugas dalam Dekon modul 3.1. Tujuannya adalah tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Terkait dengan hal itu, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Kita langsung saja dipanggil. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Masalah-masalah ataupun kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu memang kasus yang tidak biasa ya, Pak ya. Biasanya kasus ini mungkin bisa melibatkan beberapa bagian. Jadi muncul kasus ini mungkin ada sesuai aturan tapi menurut moralnya tidak, sehingga perlu ada kebijakan tertentu untuk menyikapi hal ini. Biasanya yang saya lakukan jika menemui kasus dilema etika itu tentunya kita tidak cepat untuk mencari solusi, artinya membutuhkan waktu untuk menangani masalah ini. Sehingga biasanya saya melakukan yang pertama itu mengidentifikasi, diidentifikasi kira-kira kenapa masalah ini muncul, ya. Terus kira-kira solusi yang bisa kita dapat, kita selesaikan itu apa, dan untuk mengambil keputusannya tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Tergantung dari bagaimana Pak kasusnya ya Pak? Iya betul. Jadi kasusnya bagaimana, terus yang terlibat di sana itu kompleks apa tidak. Semakin kompleks yang terlibat tentunya membutuhkan waktu yang lama juga. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak? Langkah-langkah yang biasanya saya lakukan terkait dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu, yang pertama tentunya kita akan mengidentifikasi, jadi diidentifikasi terkait dengan kita mencari data, ya, identifikasinya dengan mencari data kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi, terus aturannya bagaimana, sehingga kita nanti dalam mengambil keputusan tentunya mengambil kebijakan, ya. Biasanya kalau terkait dengan etika moral itu kebijakan, ya, karena tidak sesuai aturan tetapi ada etika yang harus diperhatikan juga. Oke. Berarti pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang biasanya itu terlebih dahulu itu mengidentifikasi nih Pak, dengan langkah-langkah prosedur yang tepat nantinya. Kemudian bahwa setelah data itu terkumpul, yang biasa saya lakukan terkait masalah seperti ini itu biasanya saya melibatkan tim. Jadi saya akan mencari pendapat dari beberapa teman yang membantu saya, misalkan wakil kepala sekolah atau guru BK gitu. Jadi saya mintai pendapat terkait masalah ini. Nah, yang jelas nanti saya dalam mengambil penyelesaian keputusan itu harus sesuai dengan visi misi sekolah. Jadi tidak jauh dari visi misi sekolah.
Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu sangat efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan yang memuat dilema etika, itu yang efektif yang biasa kita lakukan adalah transparansi. Jadi harus ada transparansi dari beberapa pihak yang terkait dari masalah ini. Ya, jangan sampai pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini dalam memberikan keterangan tidak transparan. Ya, sehingga nanti bisa jadi masalahnya dari mana itu harus betul-betul dia menyampaikan secara benar gitu. Jangan sampai nanti malah dia tidak sesuai dengan realita yang benar, sehingga nanti malah muncul masalah baru. Sehingga transparansi itu harus betul-betul ditanamkan dalam mengatasi masalah itu. Kemudian selain transparansi tadi komunikasi dengan pihak-pihak lain, jadi berbagai pihak ya, untuk mencari data, yang mengumpulkan data itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, keberanian dalam menyikapi masalah dilema etika itu juga sangat diperlukan keberanian kepala sekolah untuk memberikan keputusan. Karena kadang keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan realita yang ada gitu. Jadi mungkin secara aturan salah tapi secara normatif benar gitu. Sehingga kita harus berani mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang diberikan itu malah memunculkan masalah baru. Dapat saya garis bawahi tadi Bapak dalam menurut Bapak yang dianggap efektif saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu ada yang pertama adalah transparansi ya Pak. Kemudian ada komunikasi pada berbagai pihak, melibatkan pihak, kemudian keberanian seorang pemimpin sekolah supaya tidak menimbulkan masalah baru dalam mengambil keputusan. Kemudian dalam hal itu tentunya ada tantangan Pak, ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangan itu seperti apa Pak? Biasanya kalau kita menemui masalah dilema etika itu yang tantangan kita adalah tadi orang yang terkait dengan masalah itu kadang kurang terbuka, kurang transparan. Ini tantangannya, sehingga kita paling tidak ya harus mempunyai pendekatan agar orang yang tersangkut dengan masalah ini itu memberikan keterangan yang benar, yang jelas, transparan, sesuai dengan apa yang terjadi. Itu tantangan. Kemudian yang kedua, kadang juga itu masalah muncul karena adanya pihak-pihak lain. Ini yang kadang mempengaruhi keputusan yang nanti bisa diambil. Nah, ini juga tantangan kita kalau mengenai masalah ini. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat itu, atau mungkin Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kadang bahwa ya masalah dilema etika itu munculnya kan tidak terjadwal ya. Munculnya masalah itu tidak terjadwal, munculnya insidental, artinya ya sewaktu-waktu akan muncul masalah itu. Nah, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu kita juga tidak ada jadwal khusus. Yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan masalah itu adalah mungkin berat ringannya masalah itu. Kalau masalahnya masih ringan, bisa diselesaikan saat itu ya kita selesaikan. Tapi kalau memang banyak orang atau banyak pihak yang terkait, itu biasanya masalahnya kompleks, ya, sehingga dibutuhkan waktu tertentu. Dari masalah besar tidaknya itu. Baik Bapak, tadi
Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah itu tergantung berat besar berat ringannya dari permasalahan itu yang harus diputuskan saat ini ataupun terjadwal. Kemudian juga dalam bentuk besar kecilnya permasalahan ya Pak, kasus yang muncul yang harus dihadapi, yang harus diputuskan pada saat itu atau mungkin nanti pada terjadwal pada nanti. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi yang mungkin mempermudah kami atau sekolah dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika itu tadi, yang pertama tentunya adanya transparansi atau orang-orang yang terkait dengan masalah itu transparan menceritakan masalah sesuai dengan apa adanya. Kemudian tim, jadi tim pembantu kepala sekolah itu juga sangat saya perlukan ya dalam mengatasi masalah-masalah terkait dilema etika. Selain wakil kepala sekolah, biasanya juga saya melibatkan guru BK jika masalah itu mencakup siswa ya, terkait dengan siswa biasanya kita libatkan juga guru BK, termasuk warga sekolah Pak, warga sekolah. Baik, untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Selama ini Bapak mungkin pembelajaran yang sudah Bapak sering mengambil keputusan dalam permasalahan. Pelajaran yang bisa saya ambil terkait dengan permasalahan dilema etika itu yang pertama adalah membutuhkan kesabaran bahwa dalam mengatasi masalah-masalah yang mengandung dilema etika, karena biasanya masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika itu bisa melibatkan beberapa pihak, sehingga kalau kita terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, barangkali keputusannya kurang bisa memenuhi apa yang diharapkan semua pihak itu, sehingga sangat dibutuhkan kesabaran dalam menyelesaikan masalah terkait dilema etika. Oke Bapak, terima kasih sekali Bapak. Saya sangat terinspirasi sekali bertemu dengan Bapak, terutama dalam bagaimana kita harus mensikapi dalam mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai bajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih juga Bu Awal, telah berkunjung ke ruangan saya membahas terkait dengan permasalahan dilema etika. Mungkin ini juga jadi pengalaman ya Bu Awal ya, menjadi hal yang baru bagi panjenengan yang tentunya diharapkan nantinya juga akan menjadi pengambil keputusan. Ya, guru penggerak kan nantinya akan sebagai pengambil keputusan. Jadi kalau menemui hal-hal seperti ini paling tidak ya sedikit sudah ada gambaran. Nah di sini saya bisa belajar dari Bapak, sangat menginspirasi sekali Bapak. Terima kasih Bapak. Mungkin sampai di sini dulu Bapak perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam perbincangan yang lainnya. Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalina Puspitasari, SPDI dari SMP Negeri 2 Lebak Siu. Gimana Ibu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat Ibu. Sehat. Sebelumnya kami mohon maaf Ibu. Tujuan saya ketemu Ibu untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepemimpinan. Langsung saja nih Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Saya akan melihat kasusnya dari segi aturan yang ada. Jadi apakah itu bertentangan dengan aturan atau tidak?
Kalau seumpamanya ternyata tidak bertentangan dengan aturan dan secara moral juga benar, itu kan berarti sudah merupakan dilema etika ya, benar dengan benar. Tapi kalau ternyata itu bertentangan dengan aturan yang ada atau hukum yang ada, tetapi secara moral benar, nah itu berarti merupakan rujukan moral. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Ya, melihatnya dari itu ya, dari aturan yang ada atau hukum yang berlaku ya. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, setelah sebelum saya mengambil keputusan, saya akan mengidentifikasi dulu permasalahannya ya. Masalahnya saya identifikasi, kemudian nanti saya coba untuk mengumpulkan fakta yang ada. Ya, faktanya bagaimana? Ya, setelah itu nanti saya panggil untuk pihak-pihak yang terkait. Nah, pihak yang terkait, jadi ya kita bisa melihat dari dua sisi. Ya, artinya memang ini merupakan kasus yang harus diselesaikan secara moral ataukah memang harus secara aturan. Ya, kemudian nanti juga kita lihat setelah mendengar dari pihak-pihak yang terkait, kita akan membuat solusi, tapi tidak hanya satu solusi, tapi beberapa pilihan. Iya, ada beberapa pilihan, baru kemudian kita pilih mana pilihan yang terbaik. Jadi dalam pengambilan keputusan Ibu tadi mengidentifikasi terlebih dahulu ya, sama mengumpulkan fakta-fakta ya Bu ya. Iya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, dalam pengambilan keputusan? Kalau itu yang pertama saya akan mencari dulu penyebab permasalahannya. Mencari penyebab permasalahannya dulu. Kemudian juga nanti kita akan melihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencoba berdiskusi dengan warga sekolah. Artinya barangkali dari warga sekolah itu nantinya punya alternatif ya pemecahan masalah. Kita dengarkan ya. Jadi kita tidak hanya mendengar dari stakeholder, tapi juga warga sekolah yang lain, ya mungkin guru-guru yang lain. Kemudian baru kita membuat solusi-solusinya, keputusan-keputusan yang diterapkan di pemerintah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika itu? Biasanya saya akan menelaah dulu siapa yang terlibat ya. Kemudian saya lihat urgennya, kepentingannya, penting sekali atau tidak. Setelah itu nanti kita lihat barangkali memang ada sosok panutan. Ya diulang itu. Kadang kan ada sosok yang dipercaya oleh orang tersebut. Nah itu nanti kita rangkul, kita libatkan ya agar nantinya bisa juga memberikan pengertian terhadap. Cukup bagus sekali ya Bu ya. Untuk menangani dalam kasus-kasus dilema etika Ibu itu pertama itu menelaah dulu, kemudian kepentingan yang paling urgent dulu ya Bu ya. Kemudian lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus itu? Yang jelas yang tantangan yang paling utama itu adalah mencari keputusan yang terbaik yang dirasakan adil untuk kedua belah pihak. Itu yang paling sulit. Kadang kita sudah menentukan ini, tapi bagi pihak lain katanya nggak adil ini. Nah itu yang kadang kita harus menempatkan dua kepentingan itu agar nantinya benar-benar adil bagi semuanya, tidak ada yang dirugikan. Baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, kemudian bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau memang masalahnya ringan, nah itu biasanya kita selesaikan saat itu juga. Iya.
Tapi kalau dirasakan masalah itu berat, maka tidak langsung ya, kita butuh proses yang tadi ya, ada mengidentifikasi masalah, ada memanggil pihak-pihak yang terkait dan sebagainya ya, langkah-langkah yang tadi. Artinya melihat dulu ya kalau permasalahan itu berat, itu harus terjadwal matang itu. Iya. Adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika itu? Iya, biasanya itu kan ada warga sekolah ataupun orang-orang terdekatnya ya, mungkin dari keluarganya yang dipercaya oleh pihak yang bermasalah, pihak yang terkait. Nah, itu kita rangkul, kita coba untuk diskusikan bersama untuk menghadirkan sosok tersebut sehingga nantinya permasalahan dengan pihak yang terkait itu nantinya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Berarti ada mungkin faktor-faktor itu dari selain dari warga sekolah, juga ada dari keluarga yang mungkin bisa membantu ya Bu ya, untuk memberi solusi atau keputusan bersama. Kemudian ini mungkin yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambil keputusan dilema etika itu? Pengalaman yang Ibu petik. Ya, yang namanya pengalaman itu memang guru yang terbaik ya. Jadi dari pengalaman itu kita bisa mengambil pelajaran sehingga nantinya keputusan-keputusan yang saya ambil bisa lebih bijaksana dan nantinya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi itu yang paling saya rasakan, sehingga nantinya tidak ada istilahnya clash ya dari pihak-pihak. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban Ibu. Sungguh luar biasa sekali Ibu hari ini Ibu. Saya juga bisa mendapat pengalaman-pengalaman dari solusi yang tadi Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu apabila wawancara kali ini sudah merepotkan Ibu, waktunya Ibu, dan terima kasih sekali Ibu sudah memberikan waktu untuk saya tentang wawancara tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.